Shalom untuk kita semua, Ibu harap semua masih tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di pelajaran kedua, Aku Bersyukur Atas Tubuhku, dengan bahan Alkitab Amsal 20 ayat 12. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya anak-anak ibu semuanya terlebih dahulu berdoa masing-masing di tempatnya ya. Tentang tema, aku bersyukur atas tubuhku. Subtema, menggunakan anggota tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita memulai bersama dengan memuji nama Tuhan dengan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, lagu tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menggunakan anggota tubuh kita dengan benar. Karena Tuhan menghendaki demikian. Kira-kira menggunakan anggota tubuh kita dengan benar seperti apa ya? Mari bersama kita simak fungsi-fungsi anggota tubuh kita. Yang pertama, ini gambar apa ya? Ya, gambar mata. Mata berfungsi untuk apa kira-kira? Betul, melihat. Ya, fungsi mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat hal-hal yang benar, hal-hal yang baik di mata Tuhan. Misalnya kita berekreasi ke alam, ya, melihat pemandangan ciptaan Tuhan. Lalu kita menggunakan mata kita untuk melihat video pembelajaran, untuk melihat buku, membantu kita untuk membaca. Nah, kita gunakan dengan benar. Yang kedua, ini gambar apa? Iya, gambar telinga. Ya, meskipun hanya satu, tetapi telinga kita sepasang ya, meskipun gambarnya hanya satu. Nah, telinga fungsinya untuk mendengar. Mendengarkan apa? Ya, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan pengajaran guru, mendengarkan firman Tuhan, ya.
Itu fungsi dari telinga. Jadi harus digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ya, ketika orang tua memberikan nasihat, kita dengan tenang mendengarkan dengan seksama dan lalu kemudian melakukannya. Demikian juga dengan pengajaran dari guru dan pengajaran firman Tuhan juga harus didengarkan dengan sungguh-sungguh lalu kemudian kita lakukan. Nah, yang ketiga, nah ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar mulut. Ya, mulut berfungsi yang pertama untuk berdoa, bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Lalu kemudian bercerita ya, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, lalu untuk makan dan untuk minum. Nah, berarti mulut ini harus digunakan dengan sesuai dengan fungsinya ini, ya. Rajin berdoa pagi ketika mau makan, mau berpakaian, malam kita berdoa. Lalu juga jangan malu untuk menggunakan mulut untuk memuji nama Tuhan ya, melalui nyanyian kita. Lalu kemudian ketika saatnya makan, ya kita harus rajin makan dan minum supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, yang selanjutnya, ini ada gambar apa ini ya, yang berwarna-warni. Betul, itu adalah gambar tangan. Tangan berfungsi untuk menulis, ya, memegang benda-benda. Lalu kemudian bersalaman, ya, ketika berjumpa dengan orang yang kita kenal, tangan kita gunakan untuk bersalaman sebagai tanda hormat kita. Nah, yang selanjutnya, nah ini ngapain ya anak ini? Iya, betul, dia sedang berlari menggunakan kakinya. Berarti kaki berfungsi untuk berjalan, ya, berlari, dan untuk bermain bola. Nah, berarti kaki harus digunakan untuk berjalan kemana ya kira-kira? Betul, berjalan ke gereja setiap hari Minggu, juga untuk berjalan ke sekolah. Ya, kalau yang perginya tidak menggunakan kendaraan, kaki tetap kita pakai untuk berjalan. Ya, jadi jangan malas untuk menggunakan kaki kita untuk ke sekolah maupun ke gereja. Nah, mari kita membaca ayat ini dari Amsal pasal 20 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya diciptakan Allah. Siapa yang menciptakan anggota tubuh kita? Iya, yaitu Tuhan. Nah, karena Tuhan yang menciptakan anggota tubuh kita, maka anggota tubuh kita harus digunakan untuk memuliakan Allah yang menciptakan kita. Jangan sampai kita menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, berarti kita bersyukur bahwa Tuhan telah menciptakan tubuh yang baik, tubuh yang sehat, tubuh yang indah untuk melengkapi kehidupan kita. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan supaya kita bisa menjaga tubuh kita dan bersyukur.